Jadi kalau ada yang bilang matematika Montessori itu susah, jelek, no 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 no. Ayo, Boleh diadu. ayo diadu gitu. Halo teman kemari. Hai, Kembali lagi bersama kami. Saya Chandra. dan saya Belinda. Kami adalah suami istri yang membuat channel tentang Montessori dan pendidikan anak. Ya, Kemari Academy. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan soal area di Montessori, Ma. oke. Kemarin kita sudah membahas soal sensorial, Hmm, lalu literasi, literasi, lalu practical life. practical life, Jadi masih ada dua lagi yang belum masih ada dua dibahas, lagi. yaitu numerasi dan juga cultural study. Oke, kita akan bahas yang numerasi. Numerasi. Numerasi, pemahaman saya itu ada soal berhitung ya, hitung-hitungan ya. Ya, Gitu. betul. Kalau sebenarnya apa? Secara definisi apa dia, Mas? Secara definisi numerasi itu adalah belajar tentang angka. Nah, angka Nah, itu kan bisa untuk operasional hitung gitu hmm, ya. Dari mulai perkalian, pembagian, tambah-tambahan, hmm, kurang-kurangan. Atau kalau basic kita belajar sequence. Bahwa hmm, setelah ada angka 1, itu ada angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Juga kita uh, belajar tentang ordinal. Jadi satu tuh seberapa sih, dua tuh seberapa sih, uh, tiga tuh seberapa. Nah, untuk di level TK, numerasinya biasanya di situ sih belajarnya. oh, kalau dia area berarti di area itu bentuknya apa tuh? Yang diisi di Jadi, area itu apa? kalau di Montessori untuk Hmm, area numerasinya atau area matematiknya berisi aparatus-aparatus yang mendukung pembelajaran matematik. uh, Tapi balik lagi ke filosofi dasarnya, tahap perkembangannya di 0 sampai 6 tahun, anak-anak itu harus belajar secara konkret. uh, Artinya barangnya ada, konsepnya dapat. Jadi kalau misalnya zaman dulu gitu ya hmm, kita belajar itu cuma gambar ditempel-tempel atau hmm, misalnya yeah. kita mengawang-awang menghitung satu tambah dua, satu di tangan, satu di otak, dua di tangan gitu. Kita Hmm, berhitung itu kan abstrak ya. hmm, Nah di situ Montessori itu percaya bahwa otak anak itu belum siap untuk sampai ke level abstrak. Nah uh, untuk sebelum ke level abstrak, segala hal itu harus konkret. Konkret konkret. itu artinya dia merangsang semua indera, panca Uh, indera gitu ya. Lebih sih sekarang udah nggak panca lagi uh, semua uh, inderanya, sehingga dia benar-benar bisa merasakan misalnya hmm, kalau di sensorial kemarin mungkin hmm, ada yang tahu nih material broad stair gitu atau brown stair itu kan hmm, berat ya, semakin besar semakin berat gitu. hmm, Jadi anak itu bisa merasakan nih, oh kalau semakin besar dipegang hmm. rasanya semakin Oh, berat jadi dia gitu. mesti merasakan dengan Mesti tangannya gitu ya. merasakan. Jadi ketika misalnya kita belajar tentang angka 100 gitu, kalau mungkin zaman dulu kita pikir 100 itu ya koin 100, 100 Nah, pokoknya banyak gitu ya. Atau nah, kalau di Jawa itu misalnya orang bilang Candi Sewu, walaupun jumlahnya nggak sewu ya, ah, pokoknya banyak gitu. Lawang Nah, Sewu gitu. Lawang Sewu, walaupun belum tentu sewu berapa sih, 1000 ya? 1000 ya. Belum tentu 1000 gitu. Tapi kalau di kelas Montessori ketika kita mengenalkan angka 100, angka Hmm, 1000 sih tertarik kita punya bits yang jumlahnya 100, yang jumlahnya juga 1000. hmm. Kenapa sedikit? Kenapa mesti berawal apa dengan konkret angka itu? Karena memang kan kalau kita lihat anak-anak usia 0 sampai 6 tahun ya, Hmm. anak baru lahir itu pengalaman itu segalanya ya, experience Ah, matters gitu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang abstrak tanpa ah, memberikan pengalaman yang hmm, konkret yang benar-benar bisa dirasakan tangan, dilihat hmm, mata, hmm, didengar gitu, hmm, itu sama saja kita kayak bikin hole lah. Bikin hole hmm, kayak misalnya ada anak yang hafal perkalian, betul perkalian itu dihafal, tapi hmm, sebelum kita di tahap menghafal perkalian, apakah anak itu tahu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang? hmm, Kalau kita kan dulu tahu-tahu aja gitu, kayak ya hmm, hafal-hafal aja, kalau nggak hafal salah nanti suruh nginget hmm, lagi gitu ya. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi si konkret konsep ini sudah harus dapat dari hmm, awal. Tujuannya hmm, memang untuk mempermudah ke abstraknya, hmm, membuat pembelajaran itu lebih mudah hmm. terautomatisasi juga. Soal bagaimana oke-nya atau baiknya pendidikan anak itu sebenarnya kita udah bahas di ini ya, piramida belajar ya. Iya. Di episode sebelumnya silahkan tonton di situ.
Oke, kita balik ke area numerasi. Lalu apa nih sebenarnya mungkin aparatus utamanya dan juga titik tujuannya dari Oke, situ gitu. sebelum masuk ke aparatus itu Hmm. ada namanya prenumerasi juga, Hmm. kegiatan yang bisa dilakukan sebelum anak-anak akhirnya kita ajarin matematik gitu ya, Hmm. ngajarin angka dulu deh. Itu ada seperti bernyanyi, Ah, menghitung, kalau ada lagu bahasa Inggris, Five Little Ducks Went Out One Day gitu, ah, atau Five Little Monkey, atau Ten Little Indians. Terus bisa juga anak-anak itu diajak menghitung benda-benda di sekitarnya. Simple hmm. menghitung kancing atau mainannya dia, Hmm. menghitung kalau lagu bahasa Indonesia kan itu dua mata saya yang Ah, kiri ya, dan kanan. Nah, itu ya, dia ya. udah mulai diperkenalkan dengan konsep angka. Hmm. Lalu setelahnya di aparatusnya sendiri dimulai juga diawali justru bukan dari pengenalan simbol. Ah, Yang dikenali kuantitinya dulu. hmm. Nah, aparatus yang paling pertama dikenalkan itu adalah number rods. Number rods Hmm. itu dia dia adalah bukan tambahan ya. Jadi kalau di sensorial ada long rod, warnanya sama semua. Nah, di number Hmm. rods ini di material yang sama dia dibuat warna merah biru. Hmm. Tujuannya untuk anak itu kenal angka 1 sampai 10 secara kuantitas, secara jumlah. Hmm. Jadi dia tahu bahwa satu itu cuma segini, dua itu nanti tambah besar, Ah, tiga ya, tambah ya. panjang, sorry, 4, 5 sampai 10 gitu. Jadi dia memahami konsep bahwa oh angka ini ternyata kalau semakin ke atas gitu ya, Eh, semakin banyak jumlahnya makin banyak, ukurannya makin panjang. Itu kan eh, konsep yang masuk tanpa perlu kita babi bu banyak ngomong gitu loh. hmm. Hmm. Nah, baru setelah dia matang di situ, kita kenalkan simbol dengan Hmm. sandpaper number. Hmm. Pengenalan simbol 1, 2, 3. Nanti kalau 1, 2, 3 udah bisa ditambah jadi 4, 5, 6. 4, 5, 6 Hmm. bisa. Hmm. Pelan-pelan sampai angka Hmm. 10 begitu ya. 9 sih biasanya, Hmm. 9 sampai 10. Lalu nanti digabungkan tuh setelah tahu simbol, dia tahu lagi, dia digabungkan dengan kuantitinya. Jadi di matching, oh simbol Ah. satu matchingnya sama kuantiti yang satu ini. Si Hmm. number road yang satu, oh berarti simbolnya satu, number road yang dua simbolnya Hmm. dua. Itu seterusnya. Itu bahkan sampai akhirnya kita pengenalan. Sebentar, pertama itu kan pengenalan 1 sampai 10, Hmm. kemudian nanti ada pengenalan angka zero. Hmm. Apa sih artinya nol? Nol Hmm. itu kan nggak ada gitu. Nol Hmm. itu ya tidak ngapa-ngapain. Kalau Hmm. misalnya kita minta tolong anak, ayo tepuk tangan 0 kali, ya nggak tepuk Ya, tangan gitu. oke. Itu diajarin di awal-awal. Terus mengenali angka ganjil genap, Hmm. tapi nggak dalam arti kata kalau kita kan taunya ganjil itu nggak bisa dibagi dua, genap bisa dibagi dua. Nah ini dia memang ada materialnya khusus, Hmm. materialnya yang kayak cara presentasinya khusus lah dia supaya Ah. dia tahu bahwa yang ini genap, yang ini ganjil. Baru Oh. nanti pengenalan 1 sampai 10 menggunakan beats. Nanti 1 sampai 10 pengenalan beats, nanti dia pengenalan 1, 10, 100 dan 1000. Hmm. Itu benar-benar ada beatsnya. Jadi beatsnya itu jumlahnya Hmm. memang benar-benar 1000. Bentuknya kubus. Kalau yang Hmm. 100 bentuknya kotak. Kalau yang Hmm. 10 panjang, kalau yang satu ya cuma satu unit aja Ah. gitu. Itu apakah nanti pengajarnya itu mesti urut ya? Kalau matematik wajib urut. Aku punya pertanyaan gini, karena mungkin orang tua di luar sana kan ya baru terpapar Montessori atau yang tidak terpapar Montessori gitu. Hmm. Bahkan ketika mengajarkan berhitung itu langsung dengan simbol. Hmm. Nah, baiknya disesuaikan bahwa di rumah juga jangan simbol dulu, atau di rumah simbol nggak apa-apa atau gimana menurutmu? Dipaparkan simbol biasa aja tuh sebenarnya nggak masalah, nggak Ah. not a big deal. Cuma yang penting adalah tidak cuma simbol, quantity itu harusnya diperkenalkan di awal. Sebenarnya quantity itu kayak yang tadi ngitung mainan bareng, Ah. kayak kalau sama dia gitu, Ah. dia 1, 2, 3 walaupun dia belum tahu simbolnya gitu. Hmm. Terus kayak ngitung jarinya ada berapa, Hmm. ngitung matanya ada berapa, itu udah pengenalan quantity. Oke. Baru setelahnya simbol. Tapi kebanyakan kasus justru anak-anak memang lebih kenal simbolnya Ah. dulu. Ah. Karena mungkin di YouTube itu kan lebih banyak simbol ya. Ya. Jadi mereka cepet banget dapat simbol ya. It's fine juga kok. Ah. Sepengalaman di kelas ada anak yang kenal simbol, ya nanti kita
masukin ke number road, begitu dia sampai per number cepat, ya udah dia langsung bisa catch up juga. Yang penting kalau dia kenal simbolnya dulu, konsepnya soal angka itu mesti juga dikenalkan gitu ya. Iya, gitu. Nah, Oke. yang Nah, menariknya di Montessori ya pengenalan satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu dikenalkan justru di level TK. Kalau kalau kita kan waktu itu SD ya, saya nggak tahu sih kalau sekarang masih SD apa enggak, apa udah TK juga. Tapi kalau di Montessori bahkan pengenalan satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu dimulai dari TK. Anak-anak itu bisa diminta kayak kita kan punya beads-nya nih yang 1000 itu bentuknya cube ya. Jadi satu cube itu 1000 beads gitu. Terus kita bilang can you give me 3000 gitu. Bisa kasih 3000. Jadi kita tahu dia harus ngambil 3 cube dan dia akan bilang itu adalah 3000. Jadi yang salah tuh kalau ada yang bilang belajar Montessori jadi susah matematika. Justru aku semenjak ngajar Montessori jadi belajar bagaimana harusnya mengajar matematika. Kayak misalnya nih, ingat nggak sih kita pernah belajar susun tambah-tambahan susun ke bawah yang pinjem-pinjeman. Kayak misalnya 63 dikurang 7. Kan kita taunya tuh dipinjem 1 gitu ya. Tapi kita sebenarnya jujur aku waktu itu nggak ngerti kenapa harus dipinjam 1. Ya walaupun akhirnya semakin besar akhirnya get idea, cuma kayak itu sudah terotomatisasi tanpa aku benar-benar paham kenapa aku harus pinjam 1. Tapi kalau di Montessori itu benar-benar bisa yang kayak kamu akhirnya mengerti kenapa kamu harus meminjam dari depan karena alatnya real. Ya misalnya kamu punya 60-an bits gitu sama 3 bits. Terus kamu bilang kamu bisa ngambil 7 nggak dari sini? Kan kamu cuma bisa ngambil 3. Nggak bisa. Oh berarti kita harus ambil 10 dari sini, kita pecah dari 10 unit kan sama tuh. Terus mereka get idea. Oke. Mantap. Dari sisi pengajarnya di area numerasi itu apa yang paling penting dia perhatikan? Numerasi itu menurutku cukup sakral ya, cukup sakral karena susunannya harus begitu, nggak bisa diubah. Ada dua jalur. Jadi kan ada number roads sampai per number, spindle box, lalu setelahnya ada cards and counters, ada short stair. Ada yang kalau dari seingat saya sih kalau dari AMI langsung dia masuknya ke decimal system, belajar ratusan ribuan itu puluhan satuan, tapi ada jalur lain yang dia ngenalin ke Siga board. Siga board A, Siga board B pengenalan puluhan, belasan baru puluhan. Tapi whatever it is, dia stepnya harus clear, nggak boleh dilompat. Karena sekali kamu lompat akan kehilangan, anak itu akan kehilangan konsep. Dan guru Montessori yang ingin ngajarin matematika pastikan betul materialnya komplit. Jangan sampai pas presentasi bitsnya hilang 1, soalnya bitsnya kecil-kecil banget. Itu udah kayak kamu udah hilang gaya gitu loh, mau ngambil dari mana gitu. Itu harus step by stepnya harus ya. Clear. Jadi benar-benar harus training yang sampai bitsnya hilang. Ya. Kamu ada mau nambahin apa? Cerita apa soal numerasi, pengalamanmu dengan bocil? Numerasi di Montessori itu sangat fun. Bahkan sepengalamanku mengajar 8 tahun ini lebih gampang ngajarin matematik daripada ngajarin baca. Aku udah sering ngomong ya, gitu ya. Karena it's a fun, they like just playing games gitu ya. Mereka bener-bener main beats-nya dan itu bahkan sampai di tahap level perkalian itu udah bisa kita ajarkan di TK. Kalau secara konseptual dari awal dia sudah matang. Jadi kalau ada yang bilang matematika Montessori itu susah, jelek, no. Ayo. Boleh diadu. Ayo diadu. Oke, itu tadi. Isabella ada yang namain? Kalau mungkin nih kalau ada yang pengen tahu tata cara pemakaian aparatus, kalau aku sih nggak punya aparatusnya ya. Kalau ada yang mau sponsori monggo gitu. Tapi aku punya beberapa album yang berbicara tentang bagaimana mempresentasikannya. Jadi bagi yang mau itu ketik mau di kolom komentar Instagram kami ya. Nanti di postingannya ada, lalu ketik mau. Gitu. Oke, sampai jumpa teman kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.